Halo guys, balik lagi sama gua Loki ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita lanjut bacain novel Martial Black chapter 4202 lanjutan dari kemarin. Diceritakan saat Yue berbicara, Go Ye-san tiba-tiba menutup matanya dan jatuh ke tanah. Ayah, wanita bernama Mioner berteriak kaget. Yue berkata, jangan khawatir, dia hanya pingsan. Sebelumnya dia telah dikepung dan bisa mati kapan saja, tetapi sekarang dia diselamatkan oleh Yang Kai dan Yue. Pikirannya yang tegang akhirnya rileks, ditambah dengan fakta bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran sebelumnya, jadi tak bisa lagi bertahan. Meskipun Mioner tahu bahwa Yue tidak akan berbohong padanya, Mioner masih secara pribadi memeriksa luka Go Ye-san dan memastikan bahwa dia benar-benar pingsan. Menjaga air mata dari sudut matanya, dia dengan hormat membungkuk. Terima kasih atas rahmat menyelamatkan hidup kami, Tuan. Yang berkata, komandanku adalah anggota Vaterland saya dan telah menemani saya hidup dan mati selama bertahun-tahun. Jika dia dalam kesulitan, saya secara alami akan membantunya. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku lalai kali ini. Go Ye-san hanya pergi untuk mencari putrinya. Bagaimana Yang Kai bisa mengharapkan dia berada dalam bahaya besar? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengikuti. Dengan Yue di sisinya, hal seperti ini tidak akan terjadi. Siapa namamu? Yang Kai melihat ke arahnya. Wanita itu mengalus dengan berbisik, namaku Guo Miao. Yang Kai mengangguk dan memanggil Lang King-san, wajah licik dan yang lainnya untuk membawa Go Ye-san yang tidak sadarkan diri kembali ke Lotus Fall. Sementara Yue memegang tangan Guo Miao dan menghiburnya dengan lembut. Sesaat kemudian di Lotus Fall, Yue bertanya dengan lembut, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa orang-orang yang membuat hal-hal sulit bagi kamu? Bukankah komandan kau pergi ke benua angsa dara untuk menjemputmu? Guo Miao juga harus tahu tentang keberadaan Yang Kai dan Yue, mungkin karena Go Ye-san telah memberitahunya sebelumnya. Jadi di bawah kenyamanan Yue, suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Mendengar ini, Go Miao menjawab, mereka adalah sesepuh dari Diaken benua angsa dara. Tahap open event orde ketiga itu disebut Go Ye-jin. Yang Kai terkejut. Go Ye-jin? Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bukankah itu tuan yang terhormat? Go Ye-san telah menyebutkan orang ini beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa dia dan Go Ye-san adalah teman lama, jadi dia mempercayakan putrinya kepadanya. Guo Miao mengatakan, giginya matanya dipenuhi dengan kebencian. Saya tidak memiliki guru terhormat yang pengkhianat dan tercela. Dia hampir membunuh ayah saya. Yang Kai mengurutkan kening, apa yang terjadi? Guo Miao menghela nafas dan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Setelah mendengar penjelasannya, Yang Kai akhirnya mengerti apa yang terjadi hari ini. Beberapa tahun setelah Guo Miao lahir, Go Ye-san mengirimkan ke benua angsa dara dan memintanya untuk menjadi murid Go Ye-jin pertama. Pada saat itu lingkungan tempat Go Ye-jin berada cukup keras, dan tiga kekuatan besar bertarung secara terbuka dan diam-diam di kota bintang itu, saling bertarung sampai mati. Dia telah mengirim putrinya pergi untuk melindungi Go Miao. Dan kedua, Go Ye-san hanyalah seorang kultivator tahap open heaven orde kedua, jadi dia tidak terlalu kuat. Meskipun benua angsa dara tidak banyak, hanya kekuatan kelas ketiga, Go Ye-san adalah pembudidaya tahap open heaven orde ketiga dan sedikit lebih kuat darinya. Jika dia mengirim Go Miao, dia akan bisa mendapatkan lingkungan kultivasi yang lebih baik. Bakat Go Miao tidak buruk, dan setelah semua kerja keras yang dia lakukan untuk berkultivasi di benua angsa dara, bersama dengan sumber daya kultivasi yang sering diberikan Go Ye-san kepadanya, dia secara bertahap maju ke puncak alam kaisar. Sebelum kota bintang ditelan oleh batas runtuhan besar, dia harus bersiap untuk menyingkat Daosel-nya sendiri. Setelah Daosel berhasil dipadatkan, langkah selanjutnya adalah memadatkan kekuatan Yin Yan dan 5-11, memungkinkannya untuk membuka surga dan bumi di tubuhnya. Titik awal Go Ye-san tidak tinggi, hanya orde kedua belaka, tetapi demi putrinya dia telah berusaha keras. Dia telah menaruhkan nyawanya di Scarlet Star, jadi semua keuntungan yang dia peroleh pada dasarnya telah ditukar dengan berbagai sumber daya budidaya dan dikirim ke benua angsa dara ke Guo Miao. Guo Miao ingin memadamkan Daosel, jadi Go Ye-san secara alami membuat persiapan sebelumnya, menghabiskan tabungan seumur hidupnya untuk membeli 2 set bahan kelas 4 dan menyerahkannya kepada Guo Miao, menunggunya memadamkan Daosel sebelum memperbaikinya. Jika Star City tempat Scarlet Star berada tidak ditelan oleh Great Saint Ruin Bondari, mungkin tidak akan ada yang lain.
Namun lebih dari 1 dekade yang lalu, kota bintang tempat bintang merah tinggal tiba-tiba menghilang bersama dengan bintang merah yang telah menduduki kota bintang selama ribuan tahun. Bersama dengan cahaya guntur dan pavilion pedang, lebih dari 1 juta orang di kota bintang telah menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, masalah ini telah menyebabkan kegemparan besar di beberapa domain besar di dekatnya. Banyak orang telah mencoba menyelidiki situasinya, tetapi